Mari saya mengajak semua guru-guru teologi, orang-orang yang berpendidikan agama Kristen, pengajar, serta pengkhotbah, maupun rekan-rekan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kita teladani dua hal ini, saudaraku. Dua hal ini yang Tuhan Yesus lakukan senantiasa. Ketika banyak orang takjub dan terheran-heran akan kuasa Tuhan, lantas bagaimana dengan orang Farisi? Dua hal ini, saudara-saudara, kita lihat. Pekerjaan Yesus di muka bumi ini, yaitu menyembuhkan orang sakit, di mana Yesus ditinggikan. Khotbahkan Yesus, bukan khotbah doktrinmu, bukan khotbah kepintaranmu, organisasimu. Khotbahkan Yesus dan kerajaannya. Di situ pasti ada kuasa Yesus menyertai. Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Bukan kepadamu, bukan kepadaku, kepada dia, Yesus Kristus. Kalau kita meneladani Yesus, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu logam dua sisi yang menyatu. Bukan khotbah dan sisi satunya debat, bukan. Bukan khotbah sisi satunya nyinyir, bukan. Bukan khotbah sisi lainnya jelek-jelekan orang, bukan. Yesus gak suka berdebat. Kenapa banyak orang-orang suka berdebat? Saya gak heran, karena memang mereka punya roh Farisi, bukan roh Yesus. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting, menarik, praktis, sederhana. Ulasan ini saya beri judul, Pastor Andi Simon mengajak guru-guru teologi, pengajar, pengkhotbah, rekan-rekan hamba Tuhan meneladani dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan dan ulasan penting terkait dengan topik atau tema ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selama ada di bumi, ada dua hal yang menjadi pekerjaan Yesus. Dua hal ini yang saya teladani, dan saya mengajak seluruh pemirsa dan semua orang yang percaya, teladani Tuhan Yesus. Dua hal ini yang begitu tekun, begitu rajin, begitu semangat Yesus lakukan. Dan ketika ditanya, apa yang harus kami lakukan? Kamu juga yang percaya ya, lakukanlah pekerjaan Bapa, serta selesaikanlah. Masing-masing kita orang yang sudah percaya punya tugas, saudara-saudara. Dua hal yang Yesus lakukan selama di bumi. Saya percaya Yesus, saya melakukan, karena Yesus adalah teladan kita. Mari keluarga-keluarga, mari saya mengajak semua guru-guru teologi, mari saya mengajak saudara-saudara semuanya, orang-orang yang berpendidikan agama Kristen, atau pengajar, serta pengkhotbah, maupun rekan-rekan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mari kita teladani dua hal ini, saudaraku. Dua hal ini yang Tuhan Yesus lakukan senantiasa. Membuat banyak orang-orang menjadi takjub dan memuliakan Bapa di surga. Ketika banyak orang takjub dan terheran-heran akan kuasa Tuhan, lantas bagaimana dengan orang Farisi? Sikap orang Farisi itu seperti apa? Dan kita mau sorotin saudara-saudara hari ini, apa yang membuat orang-orang takjub dan terheran-heran? Pekerjaan apa yang Yesus lakukan sehingga membuat semua orang takjub, kecuali orang-orang Farisi?
Kita lihat dulu saudara-saudara, Lukas pasal 5 ayat 26. Semua orang takjub lalu memuliakan Tuhan. Dan mereka sangat takut. Ada roh yang takut akan Tuhan di sana. Barangkali sebelumnya mereka kurang takut sama Tuhan. Kurang menghormati kehadiran Tuhan. Tapi karena di sana ada hadirat kuasa surga, orang-orang menjadi hormat kepada Tuhan. Maka pelayanan kita itu khususnya pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan hanya sekedar kata-kata maupun logika. Untuk memenangkan jiwa, hati orang, Tuhan memberikan kita kuasanya. Saudara-saudara sekalian, mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Apa yang membuat orang banyak itu takjub, heran dengan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, dua hal yang sering kali Yesus lakukan. Saya teladani, saya mengajak semua, teladanilah Yesus kalau engkau orang percaya kepada Dia. Sekarang kita akan melihat langsung apa saja yang Yesus lakukan sehingga membuat orang-orang takjub. Kita sekarang mundur Bapak Ibu sekalian. Injil Lukas pasal yang kelima, kita mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kembali ya. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini, Yesus yang sedang membawa imanmu berjalan dalam kuasanya. Amin. Demikianlah kabar tentang Yesus Kristus semakin tersiar. Kabar-kabar tentang kuasa Yesus semakin tersiar. Alhasil apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Dua hal ini saudara-saudara kita lihat. Pekerjaan Yesus di muka bumi ini yaitu menyembuhkan orang sakit, dan ada kata mendengarkan Dia. Berarti Yesus selain menyembuhkan orang sakit, Yesus berkhotbah. Ini yang kita perlu teladani Bapak Ibu, hidupnya. Ini yang kita perlu teruskan amanatnya. Dia berkata, selesaikan pekerjaannya. Kita yang masih hidup, yang ada roh Yesus, lakukan dua hal ini. Sembuhkan orang sakit dan beritakan khotbah kerajaan surga. Injil, Evangelion, kabar keselamatan, kabar terang, kabar baik. Kabar baik itu bisa dari penyampaian kita tutur kata yang sesuai dengan firman Tuhan, maupun kesaksian-kesaksian hidup kita. Ketika banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus karena dua hal tadi, disembuhkan dan mau mendengarkan perkataannya. Perkataan Yesus adalah firman Yesus. Sekarang kita lanjut ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Di antara dua hal itu, selalu muncul orang Farisi. Ayat 18, ada sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Penyembuhan. Yang dibuat oleh siapa? Oleh Yesus. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh.
di atas tempat tidur, mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Pastor sih tidak membeda-bedakan di sini. Tetapi saya berpegang, di mana Yesus ditinggikan, di situ orang berbondong-bondong datang. Di mana Yesus ditinggikan, khotbahkan Yesus, bukan khotbah doktrinmu, bukan khotbah kepintaranmu, organisasimu, baik itu aliran apa saja. Khotbahkan Yesus dan kerajaannya. Di situ pasti ada kuasa Yesus menyertai. Dan Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Bukan kepadamu, bukan kepadaku, kepada dia, Yesus Kristus. Jadi khotbah dan kesembuhan, kalau kita meneladani Yesus, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu logam dua sisi yang menyatu. Bukan khotbah dan sisi satunya debat, bukan. Bukan khotbah sisi satunya nyinyir, bukan. Bukan khotbah sisi lainnya jelek-jelekan orang, bukan. Khotbah dan kesembuhan satu bagian yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi mata logam. Tidak terpisahkan. Khotbah dan kesembuhan tidak terpisahkan. Dua hal yang Yesus lakukan, dan saya anaknya, saya mengabdi sebagai hambanya, yaitu berkhotbah dan menyembuhkan orang sakit. Kalau semua hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua berkhotbah tentang hal yang sama, kesukaannya hal yang sama, Yesus berkhotbah dan beri kesembuhan. Hamba Tuhan, karena engkau adalah anaknya Yesus, maka ada dong kemiripannya. Yesus gak suka berdebat. Kenapa banyak orang-orang suka berdebat? Saya nggak heran, karena memang mereka punya roh Farisi, bukan roh Yesus. Ayat 22. Akan tetapi, Yesus tahu pikiran mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, apa sih sebetulnya ada di otakmu itu? Apa sih yang ada di pikiranmu itu? Kenapa hakimu selalu menghakimi? Bukankah kamu tahu hukum Taurat bahwa siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi? Ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Berita tentang pengampunan dosa itu khotbah. Perintah untuk orang lumpuh berjalan itu kesembuhan. Lihat hidup Yesus, role model Yesus, teladan Yesus tidak luput dari dua hal ini. Khotbah dan kesembuhan. Bukan khotbah dan debat, bukan khotbah dan kisruh, bukan. Tetapi supaya kamu harus tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka tadi sudah berkhotbah ya. Waktu Yesus berkhotbah, akhirnya orang ini datang. Tidak dikenal, tapi karena dia datang, cukup datang kepada Yesus. Apapun atributmu, apapun keyakinanmu, apapun agamamu di hari kemarin, cukup datang pada Yesus dan di hadapan Yesus melihat itu adalah iman. Maka ayat 24 berkata, Lukas pasal 5, supaya kalian semua tahu, termasuk orang-orang Farisi, bahwa pekerjaan Tuhan tidak dibatasi. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu khotbah. Yesus berkhotbah dan Yesus memberi kesembuhan. Maka ketika selesai berkhotbah, Yesus berkata, sekarang aku katakan kepadamu, angkatlah tilammu, bangunlah dari tempat tidurmu, dan pulanglah, dan sehat-sehat ki, panjang ki umur tak. Dan apa yang terjadi 25? Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan dia pulang sambil memuliakan Bapa di surga.
orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang sudah menerima khotbah, seharusnya goalnya memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan dirimu, bukan memuliakan organisasimu, bukan memuliakan ajaranmu yang kau rasa paling benar, sampai engkau rela injak-injak pelayanan orang lain. Jangan sampai roh Farisi ini ada dalam kehidupan orang Kristen. Ayat 26 kembali kita baca. Akhirnya semua orang takjub dan memuliakan Bapa di surga, karena hari ini mereka sudah melihat hal-hal yang mengherankan. Apa itu mengherankan? Orang ini berkhotbah bukan seperti penceramah-penceramah yang lain, cuma jago bicara. Tapi ini orang berkhotbah berbeda. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada hadirat kedamaian, ada air mata sukacita, ada setan-setan yang pergi diusirnya. Apakah saudara rindukan hal ini untuk hidup pribadimu, pelayananmu, gerejamu, atau masa depan negeri ini, atau juga keturunanmu? Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan pemaparan yang cukup panjang dari hambanya Pastor Andi Simon. Pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan apa saja yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, selama 33,5 tahun usia Yesus ada di dunia ini, atau secara spesifik 3,5 tahun di dalam pelayanannya, kalau kita melihat dari seluruh kitab-kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan bisa mengambil satu benang merah atau garis besar. Ada dua hal yang menjadi pekerjaan Yesus, dan tentunya hal ini menjadi contoh, panutan, dan teladan kepada seluruh tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, termasuk di dalamnya pastor, penatua, gembala, dan pendeta. Dua hal yang begitu tekun, serius, rajin, dan semangat dilakukan oleh Yesus sebagai pribadi yang telah diutus oleh Bapa untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapa kepada Yesus. Salah satu bagian firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya saat itu, dan tentunya kepada saudara dan saya, kepada kita semua, termasuk secara khusus kepada pendeta, pastor, penatua, gembala, untuk kita mencontoh, meneladani kehidupan Yesus. Yesus berkata bahwa kerinduannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusnya, bahkan menyelesaikan pekerjaannya. Atas dasar itulah Pastor Andi Simon memberikan semacam himbauan atau ajakan kepada keluarga-keluarga Kristen, kepada guru-guru teologi, kepada yang berpendidikan agama Kristen, yang menjadi pengajar atau pengkhotbah, bahkan rekan-rekan pelayanan atau hamba-hamba Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak Kristus
yang telah mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini sebagai mitra kerjanya untuk melanjutkan master plan proyek Allah yang besar setelah kenaikan Yesus ke sorga. Sebagaimana dipercayakan kepada para rasul atau murid-murid yang pertama, tentunya juga kepada saudara dan saya dan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan dari dua hal yang selalu dilakukan oleh Yesus serta mewarnai pelayanannya, biarlah kita juga hidup di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Perintah Yesus apa? Sama seperti yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya, untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusnya, untuk melakukan kehendak Bapa dan Kristus yang telah mengutus kita, dan menyelesaikan pekerjaannya atau terlibat serta melibatkan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dikenan dan dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dari dua hal yang dilakukan oleh Yesus, dan itu mewarnai seluruh sepak terjang pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Hal itu ternyata membuat banyak orang takjub, banyak orang terpesona, banyak orang kagum, banyak orang terheran-heran. Kecuali tentunya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa banyak orang takjub di tengah-tengah pelayanan dari Yesus? Tentunya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus bukan sekedar kata-kata atau logika yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang hanya kata-kata yang disampaikan dan itu disebut sebagai sebuah pengajaran atau hanya sebatas logika. Saya mau kasih tahu, di dalam firman Tuhan diberikan konfirmasi dan penegasan bahwa Yesus mengajar sebagai seorang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Yang pertama, apa yang diajarkan oleh Yesus itu telah terlebih dahulu dihidupi dan dilakukan oleh Yesus. Jadi bukan hanya pintar bicara, bukan hanya pintar ngomong, bukan hanya pintar mengajar orang banyak, tapi apa yang diajarkan oleh Yesus telah terlebih dahulu dihidupi dan dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, kenapa dikatakan sebagai seorang yang berwibawa sehingga banyak orang takjub, kagum, terpesona dan terheran-heran? Karena Yesus mengajar atau berkhotbah bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus punya otoritas yang penuh. Kalau kita melihat dari seluruh Alkitab khususnya Perjanjian Lama, bagaimana para nabi menerima firman Tuhan, maka para nabi pun berkata, demikianlah firman Tuhan yang datang kepadaku, kemudian berfirmanlah Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Yesus berbeda, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Bayangkan, berbeda sekali. Wibawa, otoritasnya, kuasanya begitu dahsyat dan luar biasa ketika menyampaikan firman atau kebenaran kepada orang lain. Perkataannya menjadi peraturan, perkataannya menjadi hukum yang harus ditaati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan para pengajar yang seringkali kontra dan seringkali menuduh hal-hal yang tidak tepat kepada hambanya Pastor Randi Simon? Apakah mereka sebagai seorang yang mengajar dengan penuh otoritas dan kuasa? Atau hanya cuap-cuap mengajar dengan kata-kata yang kosong dan hampa belaka? Atau hanya dengan olahan kecerdasan pikiran tanpa disertai dengan otoritas dan kuasa? Kalau bahasa karismatiknya, tanpa disertai dengan pengurapan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka outputnya atau hasilnya
barangkali bisa membuat kita pintar dan cerdas mengerti memahami firman Tuhan, tapi tidak pernah sampai menyentuh hati kita atau mengubah sifat, watak, dan karakter kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya menemukan di dalam Alkitab, ternyata pekerjaan Allah bukan sekedar sebatas sedangkal semiskin kata-kata. Saya tunjukkan untuk kita 1 Korintus 4 ayat 20, dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Perhatikan. Jadi ketika kita membawa Injil kerajaan Allah, maka di sana bukan hanya teori, konsep, doktrin, ajaran yang brilian dan jenius semata. Tapi di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan, memulihkan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pernyataan Rasul Paulus ini sangat relevan dan kontekstual untuk dihayati dan direnungkan oleh seluruh pengajar Kristen, siapapun, termasuk secara spesifik orang-orang yang kontra dengan pelayanan doa kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Rani Simon. Jangan-jangan selama ini perkataan yang keluar dari pengajaran yang disampaikan atau pemberitaan yang disampaikan hanya dengan kata-kata hikmat yang kelihatannya meyakinkan, tetapi hanya dengan konsep yang dibangun dari iri hati, dari keegoan, keakuan, tanpa sifat, watak, karakter yang berubah dan diubahkan Roh Kudus. Jangan-jangan hanya kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi bukan didorong oleh keyakinan akan kekuatan Roh Kudus ketika menyampaikan. Kalau hal itu ujung-ujungnya hanya untuk membawa perdebatan satu dengan yang lain, maka perlu menjadi perenungan dan perhatian sekaligus menjadi sorotan kita bersama. Jangan-jangan nanti hanya menyentuh intelektual tanpa mengubah hati kita. Kenapa Rasul Paulus sampai menyampaikan perkataan yang disampaikan melalui pemberitaannya bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh? Sentralnya, goalnya, endingnya, tujuannya adalah supaya iman dari yang mendapatkan berita itu jangan sampai bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat sependapat dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Untuk memenangkan jiwa, untuk menyentuh hati orang, tidak bisa hanya dengan kecerdasan kita mengajar, tidak bisa hanya dengan kepintaran kita meyakinkan melalui konsep-konsep, teori-teori semata, tetapi harus didorong dan didasari dengan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, dan dari dorongan Roh Kudus kita berbicara atas nama Allah dan untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang yang dekat menyaksikan pelayanan Yesus, mereka takjub, kagum, terheran-heran dan terpesona? Tentu jawabannya adalah karena Yesus berkhotbah atau mengajar dan menyembuhkan, maka di sana benar-benar nyata kuasa dan perbuatan Tuhan. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan dan tegaskan kepada kita, orang-orang banyak itu menjadi takjub dan terpesona oleh karena mereka melihat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang datang berbondong-bondong kepadanya, semuanya disembuhkan. Dan juga oleh karena Yesus berkhotbah atau mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti yang
berulang-ulang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Dua hal yang selalu dilakukan oleh Yesus dalam setiap sepak terjang pelayanannya. Atau dua hal yang seringkali mewarnai pelayanan Yesus. Dan hal itu menjadi contoh teladan yang harus kita ikuti. Yang pertama, menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kedua, berkhotbah atau mengajar, memberitakan firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan alternatif lain selain daripada kita belajar rendah hati untuk meneladani kehidupan Yesus. Kita teladani hidup Yesus. Kita teruskan amanatnya Yesus dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 1, 7 dan 8 dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul saat itu. Pertanyaan saya untuk kita semua. Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku kepada para rasul atau para murid saat itu? Dan tidak lagi berlaku sekarang? Saya punya pengertian, pemahaman, dan keyakinan firman Tuhan ini juga tetap berlaku sampai sekarang. Tidak menjadi usang oleh waktu. Tidak menjadi pudar oleh karena sudah ada jarak yang jauh antara Yesus dengan kita sekarang. Kurang lebih 2000 tahun. Tetap berlaku. Tetap relevan dan kontekstual. Kenapa? Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Bukan hanya doktrin ajaran tentang Yesus yang tidak berubah, tetapi kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, kesembuhannya masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 6 berkata begini. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Perhatikan baik. Yang seringkali mewarnai pelayanan Yesus, berkhotbah atau mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Dan ternyata para rasul dan murid-muridnya pun mencontoh, meneladani pola pelayanan Yesus. Di mana ayat ini berkata, mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Perhatikan, di segala tempat. Inilah yang sedang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Kemanapun beliau melangkah, dimanapun beliau berada, selalu keunikannya adalah mendoakan orang-orang sakit yang membutuhkan dukungan doa. Di segala tempat. Apakah itu di pinggir jalan, apakah itu menemui orang-orang sakit, apakah itu di rumah sakit, apakah sedang pekabaran Injil secara pribadi, tetap dia lakukan, dia kerjakan, dan itu yang dihidupi. Kenapa? Karena beliau benar-benar memberikan konfirmasi penegasan sepanjang yang sudah saya tunjukkan tadi. Mencontoh, meneladani role model dari pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Ternyata Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Para rasul pun melakukan hal yang sama juga. Dan itulah yang diteruskan oleh Pastor Andi Simon sekarang ini. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Bagaimana dengan kita tubuh Kristus, orang-orang percaya? Bagaimana dengan guru-guru teologi, para pengajar, para pengkhotbah? Bagaimana dengan rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dulosnya Tuhan? Apakah kita mau mengabaikan perintah ini? Atau cukup hanya kita melakukan sebagian saja?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya sudah katakan tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Tetapi jangan lupa, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, tentunya perkataan Yesus ini, perintah Yesus ini, petunjuk nasihat Yesus ini juga berlaku kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata kepada para rasul atau murid-murid saat itu, tentunya kepada saudara dan saya saat ini, dikatakan demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan penegasan, jika percaya kepadanya, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pertanyaannya, apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Berkhotbah atau mengajar atau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat Yesus melakukan pelayanannya dengan warna berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan, di saat itu seringkali ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang atau muncul untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dan saya curiga seperti dikatakan oleh hambanya Pastor Rani Simon, jangan sampai ada di tubuh Kristus gereja Tuhan, termasuk di dalam diri pendeta, pastor, penatua, gembala, roh Farisi ini yang berkembang. Kalau sampai tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan dari hamba-hamba Tuhan lain, berarti roh Farisi sedang mencengkeram orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Rani Simon berkata begini, di mana Yesus ditinggikan, di situ orang berbondong-bondong datang kepadanya. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini begini pemikirannya. Kenapa sampai banyak orang berbondong-bondong datang berkerumun di sekeliling Yesus? Kalau saya boleh jujur berkata, tidak bisa dipisahkan dari dua hal yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon tadi. Yang pertama, berkhotbah atau mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan. Bahkan kalau kita teliti secara cermat dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di kitab-kitab Injil, seringkali yang menjadi promosi pembuka pertama, banyak orang datang mendekat kepada Yesus dan ada di sekeliling Yesus oleh karena mujizat spektakuler yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Saya akan tunjukkan kepada kita beberapa ayat. Dikatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Perhatikan baik-baik betapa dahsyat kuasa Yesus lewat mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan segala penyakit. Hal itu menjadi salah satu promosi yang besar, sehingga Yesus terkenal di mana-mana, tersiar di mana-mana. Oleh karena apa? Karya dan kuasa yang besar yang terjadi dipertontonkan melalui pelayanannya atau demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu real, nyata terjadi.
melalui pelayanan daripada Yesus. Coba kita lihat lagi Lukas pasal 5 ayat 15. Ini yang dikutip oleh hambanya Pastor Rani Simon tadi. Dikatakan demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Perhatikan baik. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbah pengajarannya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus melakukan keajaiban, kesembuhan, menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Hal itu memicu banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ada kelompok pendeta-pendeta Farisi tertentu yang mengutip Lukas 5 ayat yang ke-16 sebagai petunjuk bahwa Yesus tidak suka dengan kesembuhan. Atau Yesus menghindar ketika orang-orang datang untuk disembuhkan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena memang Yesus itu dalam keberadaan sebagai manusia memiliki disiplin yang sangat ketat tentang doa-doa pribadinya kepada Bapa. Baik pagi-pagi benar setelah selesai melakukan segala kegiatan pelayanannya, bahkan ketika menghadapi pergumulan begitu berat dan besar sebelum memilih murid-muridnya, bahkan ketika sudah makin sukses, populer, terkenal, berhasil, banyak pengikutnya, Yesus tidak pernah melalaikan atau mengabaikan doanya kepada Bapaknya. Itu prinsipnya, bukan berarti Yesus tidak suka dengan penyembuhan. Buktinya, kalau kita melihat dari seluruh kitab-kitab Injil, sangat banyak Yesus melakukan mujizat. Sampai Injil Yohanes mencatat, kalau semua tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus dituliskan di dalam buku, maka tidak ada buku yang cukup di dunia ini untuk menampungnya. Hal ini memberikan indikasi petunjuk kepada kita bahwa Yesus begitu banyak melakukan mujizat. Barangkali tiap hari bisa bertitik tolak dari situ. Karena kalau seluruh tanda-tanda itu ditulis, katanya tidak muat dari segala buku atau kitab yang bisa ditulis. Betapa luar biasa mujizat keajaiban Yesus. Tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Jadi tolong kita ini jangan mengutip ayat-ayat secara keliru. Buktinya ketika di ayat 17 sampai ayat yang ke-26, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Itu argumentasinya. Kalau memang Yesus menghindar dan tidak mau menyembuhkan, itu intisarinya, maka Yesus tidak akan menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus menghindar dari kerumunan ini supaya jangan sampai ketika mereka sembuh jadi pujian-pujian yang membuat Yesus nanti jadi diarahkan, dibelokkan kepada yang lain. Yesus tidak suka dengan yang begitu. Dan Pastor Rani Simon sering berkata, selesai mendoakan orang lain, berkhotbah dan seterusnya, maka beliau buru-buru pulang supaya jangan fokus sentralnya pujian kepada dirinya, tapi pujian kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, seandainya aku masih mencoba berkenan kepada manusia atau mencoba untuk mencari pujian dari manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 9-10. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia makin besar dan aku makin berkurang. Itu prinsip-prinsip yang dihidupi oleh Pastor Rani Simon, dan itu juga prinsip kehidupan dari hamba Tuhan secara keseluruhan sebetulnya. Lukas 7 ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Oleh karena apa? Karena Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Jadi kabar tersiar tentang Yesus. Oleh karena adanya mujizat yang diperbuat. Itulah yang sedang konkret dan nyata terjadi sekarang ini melalui pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Memang harus hati-hati. Jangan sampai sentralnya kepada Pastor Rani Simon. Sentralnya, pusatnya, tujuan akhirnya adalah Yesus yang harus ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Tidak boleh sejengkal pun, seinci pun bergeser dari Tuhan Yesus kepada Pastor Rani Simon.
Tetap harus Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Randy Simon berkata begini, khotbah atau pengajaran dan kesembuhan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, seperti satu logam dua sisi yang menyatu. Kalau yang saya lihat selama ini, pendapat dari pendeta-pendeta yang kontra terhadap pelayanan doa kesembuhan Pastor Randy Simon, mereka selalu mendikotomikan, memisahkan antara khotbah pengajaran dengan kesembuhan. Seolah-olah kesembuhan ini menjadi racun untuk pengajaran. Kenapa harus dibuat demikian? Kenapa kita tidak putar pikiran kita? Oke, biarkan terjadi perbuatan Tuhan, mujizat, keajaiban terjadi, demonstrasi kuasa Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Hal itu menjadi pintu gerbang bagi dia menyadari kasih Tuhan. Setelah hatinya terbuka oleh karena telah mengalami lawatan Tuhan, maka dia terbuka untuk diajar. Kenapa harus dipisahkan? Dan ada sesuatu yang tidak atau kurang jujur yang saya lihat dari oknum-oknum tertentu yang kontra dengan Pastor Randy Simon. Apa itu? Selalu mengutip ayat-ayat yang menegaskan Yesus mengajar, memberitakan Injil, baru menyembuhkan. Urutan-urutan ini harus baku mati. Itu maksudnya. Satu, kaku sekali. Ini menurut mereka baru Alkitabiah. Tidak melihat situasi, kondisi mana yang lebih efektif, strategi untuk benar-benar bisa lebih menyentuh, lebih terbuka, lebih diterima orang-orang yang kita layani. Menurut saya ini tidak wise. Karena Roh Kudus itu sangat kreatif. Memakai cara-cara yang begitu efektif, relevan, kontekstual kepada orang-orang yang dilayani. Biarlah saudara dan saya, kita semua jeli memperhatikan peluang-peluang yang Tuhan buka. Yang penting maksud dan tujuannya adalah bagaimana orang itu mengalami Tuhan, bahkan oleh karunia Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang tidak jujur yang dipaparkan oleh orang-orang yang kontra, oleh pendeta-pendeta tanda petik yang memiliki ragi Parisi? Mereka tidak membuka secara transparan tentang model-model pelayanan Yesus yang tidak kaku seperti pemikirannya. Memang jujur saya berkata, ada saat-saat tertentu Yesus itu mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan. Di sisi lain, Yesus hanya mengajar. Di sisi lain, Yesus hanya menyembuhkan. Ada semua model-model itu di dalam kitab-kitab Injil. Kenapa kita tidak terbuka untuk memaparkannya? Kenapa demi menggolkan ambisi pribadi kita dan dengan ayat itu menjadi sebuah peluru yang tajam bagi kita untuk menyalahkan orang lain, padahal orang lain berpikiran yang lebih luas, bukan seperti dikatakan Pastor Randy Simon. Jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan batasan kotak yang kau buat, otak yang hanya sebesar genggaman tangan ini. Sangat unik Bapak Ibu Saudara cara-cara Yesus dalam melayani. Kadangkala lengkap, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan. Di sisi lain hanya mengajar, di kesempatan lain hanya menyembuhkan. Coba dulu, apakah Yesus ada berkhotbah ketika membangkitkan seorang pemuda di Nain? Tunggu dulu, saya mengajar dulu ya. Tidak, dia berkata kepada ibu itu, ibu jangan menangis. Dia mendekati usungan itu. Hai pemuda, bangkitlah. Gak ada pengajaran. Baru membuat mujizat orang mati bangkit. Tidak selamanya demikian. Terserah Tuhan. Suka-suka Tuhan menuntun, memimpin hamba-hambanya bagaimana lebih efektif, efisien, optimal, maksimal dalam melayani Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menurut kita kurang pas, mari kita hadir di sana untuk menolong, menopang, berkolaborasi sehingga terjadi pembangunan tubuh Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus. Coba kita lihat Lukas 18 ayat 43. Dikatakan demikian. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saya mau sampaikan sekaligus memberikan respon dan tanggapan kepada pendeta Mangapul Sagala dan juga pendeta Muriwali Yanto Matalu. Apa itu?
Mereka sering terlalu dihantui rasa takut, rasa cemas. Jangan-jangan nanti orang-orang yang didoakan kesembuhan oleh Pastor Randy Simon beralih dari Tuhan kepada mujizat. Firman Tuhan secara jelas, eksplisit, terang-benderang berkata, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko, maka yang terjadi adalah orang buta itu memuliakan Allah. Bahkan bukan hanya dia, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Mujizat dari yang buta menjadi melihat membuat yang buta ini memuliakan Allah. Dari yang buta menjadi melihat membuat orang-orang yang melihat matanya dimelekkan oleh Yesus juga memuji-muji Allah. Jadi itu hantu yang terlalu dibesar-besarkan. Nanti diserongkan dari Tuhan ke mujizat. Mujizat yang buat Tuhan kok kenapa jadi diserongkan? Kenapa harus dibuat pemisahan yang sedemikian? Mujizat terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Demikian juga dengan seorang kusta. Lukas pasal 17 ayat 15-16 ditegaskan bahwa seorang kusta ini ketika dia menyadari dia sembuh di tengah jalan, maka dia berbalik dan jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan dia pun memuliakan Allah. Dia yang kusta ditahirkan, dia tersungkur di hadapan Yesus, berterima kasih kepada Yesus dan memuliakan Allah. Adalah ketakutan yang berlebihan ketika ada pendeta senior berkata, takutnya nanti beralih dari Tuhan ke mujizat. Bukan mujizat yang terjadi itu untuk membawa orang memuliakan Allah. Bukan justru jadi membanggakan diri dan seterusnya. Coba kita lihat. Ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga menjadi sakit dan bungkuk punggungnya. Kita baca dulu Lukas 13 ayat 10-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegap. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sakit sampai bungkuk punggungnya, tidak dapat berdiri lagi dengan tegak oleh karena dirasuk oleh roh selama 18 tahun. Ketika dibebaskan, disembuhkan, dia pun bersyukur memuliakan Allah. Jadi jangan memiliki takut yang berlebihan. Mujizat terjadi untuk Tuhan dimuliakan. Dan kita sebagai hambanya yang dipercayakan untuk mendoakannya, bangga, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah dan karunia-Nya yang luar biasa dinyatakan di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Karena yang menyembuhkan, yang punya power, punya kuasa, punya otoritas mendemonstrasikan kuasa Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kita lihat contoh lain. Dari Matius 15 ayat 29-31. Dikatakan demikian. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Orang banyak takjub dan terheran-heran, kagum, terpesona karena terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi keajaiban, sehingga mereka pun memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, di mana landasan argumentasi kita yang berkata beralih dari Tuhan kepada mujizat? Ternyata fakta-fakta di Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi justru membuat orang semakin kagum, takjub, terpesona kepada Tuhan serta memuliakan Tuhan lewat mujizat keajaiban yang dialami.
tanpa berpanjang lebar. Dua hal yang seringkali mewarnai pelayanan Yesus. Sekalipun memang tidak selalu setiap saat, tapi itu yang mewarnai. Ada khotbah atau pengajaran pemberitaan Injil Kerajaan Allah, dan ada kesembuhan. Jangan dibuat dikotomi. Jangan dicurigai ketika terjadi mujizat mengalihkan umat dari Tuhan kepada mujizat. Tidak. Mujizat yang terjadi membuat orang jadi terbuka untuk percaya kepada Yesus. Mujizat yang terjadi justru membuat orang makin mengagumi, memuliakan, dan meninggikan Tuhan Yesus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.